Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Ada di akhir surat Ibrahim ke-14 di ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab. Fayaqulul ladzina dzalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Ya, kita pahami dulu. Semula Allah perintah kepada Nabi, kepada Rasul, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul 'adzab, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, suatu hari nanti akan ada azab yang akan menimpa manusia. Ya, ini ketika sampai pada kita, hal yang sama kita juga diperintahkan untuk menyampaikan peringatan kepada manusia bahwa akan datang azab kepada mereka. Fayaqulul ladzina dzalamu, orang-orang yang dolim itu sama mengatakan. Jadi orang dolim itu siapa? Orang dolim itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang munafik, bukan hanya orang-orang musyrik,
bukan hanya orang-orang mujrimun, bukan hanya orang-orang kafir. Tapi nggak bisa juga ini terjadi pada diri kita. Bisa juga terjadi pada orang-orang terdekat dari kita. Bisa terjadi pada istri kita, bisa terjadi pada suami kita, bisa terjadi pada anak cucu keturunan kita, selama kita tidak bisa secara istiqomah sampai ajal datang. Jadi berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasul itu bukan hanya waktu tertentu, tetapi harus sampai ajal datang. Jangan sampai lengah, jangan sampai kendor, jangan sampai sudah berjuang selama 9 tahun lengah 6 bulan terakhir. Pikirannya gak usah kemana-mana. Jadi harus kita fokus, jangan sampai lengah. Jadi bisa jadi hari-hari awalnya istiqomah, tapi menjelang ajal itu bisa lengah. Itu termasuk juga orang-orang yang zalim. Maka bisa jadi kita yang sekarang ini bersama-sama memahami dan berusaha mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul, kalau tidak bisa istiqomah sampai ajal datang, ayat ini bisa juga kena pada kita. Maka kemudian ya mengatakan orang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah tangguh pada kami, ya, beri tangguh pada kami, dikasih waktu, minta dikasih kesempatan, minta dikembalikan hidup kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Ya, ila ajalin qarib, meskipun hanya sebentar. Mengapa kok minta tangguh? Mengapa kok minta dikembalikan hidup ke dunia lagi? Walaupun sebentar. Ternyata nujib dakwata, niscaya kami akan memenuhi seruanmu, niscaya kami akan mentaati perintahmu. Tapi sudah terlambat. Ketika di dunia diajak nggak mau, dikasih peringatan tidak mau, diajak memahami Quran secara urut tidak mau, malah gentingan dasi. Iki sadurunge kowe lahir pengajarane wis niki, ora usah dirubah-rubah. Dhisik kula yo niki. Pengajian ini nggak perlu ngurutin memahami Quran, ya sudah semaunya yang isi, yang mana saja. Mengatakan Quran itu kan ya padha wae to, ngaji ning ndi lek ya padha wae to. Ya, itu banyak yang begitu. Nah, ternyata sebagian besar dari firman Allah nggak dipahami. Apalagi untuk membersihkan akidah, keimanan, ketauhidan yang dipahami aja tidak. Nah, ketika sudah melihat ada, baru memohon kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kami tangguh, berilah kami kesempatan, meskipun hanya sebentar, kami pasti akan mentaati perintahmu, kami akan memenuhi seruanmu.
Wis pokoke arep mami Quran 30 juz. Dia terus kebacut. Udah nggak bisa. Hidup di dunia ini ya sangat sebentar, nggak bisa diulang lagi. Makanya kalau saya ingatkan berkali-kali itu orang dikira anggapan yang macam-macam. Dikira saya ingin mendapatkan pengaruh-pengaruh duniawi supaya pengikutnya banyak, supaya kedudukannya tinggi. Aneh-aneh itu. Makanya kebanyakan menolak. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Ini betul-betul mengingatkan, jangan sampai terjadi penyesalan seperti ayat ini. Ya, ketika sudah dihadapkan pada Anda baru meminta, ya Allah, minta kesempatan, minta waktu, walaupun sebentar saja. Apa? Nujib dakwata, pasti kami akan memenuhi seruanmu. Warna tabi'ir rusul, dan kami pasti akan mengikuti Rasul. Rasul itu seluruh wahyu, seluruh Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.000 yang itu semuanya dipedomani. Itu kalau mengikuti Rasul. Bukan kok selama 70 tahun yang dikasih cuma ayat-ayat itu terus, yang lain tidak pernah dipahami. Akhirnya meninggal usia 90 tahun tetap nggak ngerti cara hidup di dunia menurut Al-Quran, walaupun sepanjang hidupnya ngikuti pengajian. Karena pengajiannya hanya ngikuti semaunya yang ngisi. Istilahnya pokoknya tentang pengajian, bukan sakutu mani Quran urut gitu. Yang penting tentang pengajian. Yang penting pengajian kampung saya ini bangun botan. Betul begitu kan? Mulai yang saya ini dikandani Dora Duku lebih pintar itu nanti jangan nyalah-nyalahi kita semua kalau terjadi lagi seperti ini. Bon kapok pokoknya warna tibi rusul keluarga saestu melu kalian Rasul gitu. Kayak pun kebacut pun teko akhirat pun betul iso. Terus pokoknya 100% harus mengikuti Rasul gitu. Bahkan pun teko akhirat menyesal nonton niku. Tapi ketika di dunia bolak-balik ngopo tuh pengajian kalau tak berubah-ubah, pun zaman disik ini. Ini rasa ngurutin Quran ini ngopo toh? Ngaji ngopo wae soal Quran aja podo tuh. Padahal ayat tertentu diulang-ulang terus, ayat-ayat yang lain lebih banyak tidak pernah dipahami. Itu terjadi di mana-mana. Kalau ngomongin warna tabi'ir rusul, mesti pokoknya langsung dari kali Rasul. Rasul kira menunggu carane urip. Rasul itu seluruh Al-Quran dipedomani. Rasul tidak pernah iman sebagian Al-Quran, kufur sebagian Al-Quran. Rasul tidak pernah mengimani sebagian isi Al-Quran, mengingkari sebagian isi Al-Quran. Enggak pernah seperti itu. Rasul itu seluruh wahyu yang diterima, diyakini, bisa dipegangi, disampaikan pada umatnya. Itu Rasul. Nah saya tidak kok gelem ayat-ayat tertentu. Nah ayat ini aku gelem gitu, liane wis aku ora gelem. Apa? Sensitif katanya. Masalah apa? Masalah keimanan. Lu padahal Rasulullah itu 13 tahun. Wahyu yang terima ketika di Mekah itu hampir semuanya masalah keimanan. Lalu saya ini model jadi enek sing ayat-ayat sensitif. Enek ayat-ayat sing sensitif, enek ayat-ayat sing pun kebal. Lalu aneh-aneh tadi itu. Ini barang tengok akhirat ngomongi Duh Gusti Allah, buat kula niki nyuwun wekdal sekedhap mawon.
Ya Allah, mohon waktu sebentar saja untuk dikembalikan lagi ke dunia, agar supaya kami bisa memenuhi seruanmu, agar supaya kami bisa mentaati Rasul sepenuhnya. Allah jawab, awalam takunu aksantum min qablu ma lakum min zawal. Nah, ini gimana ini? Dulu dikatakan kepada mereka, malah mengatakan itu dijawab oleh Allah, bukankah kamu telah bersumpah dahulu ketika di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kalau ada yang jawab, merasa hidup di dunia selama-lamanya. Malah ada yang nganggap dengan banyaknya hartanya bisa mengekalkan. Malah ada yang beranggapan kalau punya kedudukan yang tinggi, kedudukannya akan bisa melanggengkan. Malah ada yang beranggapan kalau anak cucunya banyak, orang rasa khawatir kabeh kok dicukupi anak putu. Ya kalau kebutuhan materi, kebutuhan fisik mungkin bisa, tapi untuk kebutuhan rohani, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, apa iso ngendel-ndelke anak? Apa bisa ngendel-ndelke harta? Apa bisa ngendel-ndelke pangkat? Semuanya nggak bisa. Itu hanya bisa dicapai jika sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Maka jangan sampai bersumpah, nah, kami nggak akan pernah bisa binasa, kami akan hidup selama-lamanya, kami akan terus berkuasa, kami akan terus menikmati kekayaan duniawi ini. Oh, kami akan terus nunggoni putu-putu. Nggak bisa begitu. Hidup di dunia itu hanya sangat sebentar. Karena hidup yang sebenarnya besok di akhir. Nah, ini dijelaskan lagi. Wasangkantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum. Nah, kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kamu kan ngerti, itu umatnya Nabi Nuh menganiaya dia sendiri, dimusnahkan tenggelam. Kamu kan ngerti, umatnya Nabi Lut menganiaya diri sendiri, ya, dibinasakan semua. Kamu kan ngerti umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh menganiaya diri sendiri, semuanya dibinasakan. Kamu kan ngerti umatnya Nabi Musa yang namanya Fir'aun, yang namanya Korun, yang namanya Haman, seluruh bala tentaranya Fir'aun. Kan kamu ngerti sejarahnya, semuanya kan dibinasakan. Itu maksud dari kamu berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang mengenai diri mereka sendiri. Maksud itu mengetahui seperti itu. Dan telah nyata bagimu bagaimana Allah telah membuat terhadap mereka. Nah, bagaimana mereka itu semuanya dibinasakan, bagaimana semuanya tenggelamkan. Coba, dimana seandainya terjadi pada kita, sudah berusaha hati-hati hidup ini sesuai dengan Allah dan Rasul. Neng pas berbuat dolim, ajal pas datang. Delalah ki jane arepan persiapan mangkat yang masjid melalui Quran. Neng diampiri temani, ya, bilangnya apa? Nanti tak traktir.
ke rumah makan mana, kepencut, nggak jadi ke masjid ngikut tadi, kemudian kecelakaan, kemudian meninggal. Gimana kira-kira? Lu namanya ajal itu kan kapan saja, di mana saja kan? Lu niku pasti mlebu surga, niatin niku jane teng masjid. Nek tekone tenggen panggilan sanes niku kan perkara liya. Ya ku nek menurut karepmu gitu. Tapi hidup ini bukan sekedar kemauan kita. Hidup ini ditentukan oleh tuntunan Allah dan Rasul. Seandainya cuma dikasih uang sekian, mungkin sing cilik-cilik cukup 500.000, sing rada gede mungkin cukup 5 juta, sing gede mungkin cukup 10 miliar, sing luwih gedene 100 miliar, sing luwih gedene mungkin pirang triliun. Terus supaya tidak jujur, pas begitu terus meninggal, gimana kira-kira? Meninggal gimpun topak susah pakai mulai pun mati, gitu pendemawon. Yo iya, itu terus besok di akhiratnya gimana gitu? Orang ketika berbuat zalim itu nggak ingat hidup yang sebenarnya adalah besok di akhirat gitu. Kan itu ketoknya mboten napa-napa nek zalim mung sedilo waktu. Sing penting zalim niku mboten suwi-suwi. Zalimé napa? Nggur pas nampa niku lho, pas nampa duwite niku mawon, bar niku pun mboten zalim nek. Lah terus kan gunake duwite piye? Zalim niku biasane perbuatan itu anak pinak, zalim pisan, terus kepengen cara nutupi kedolimannya lawan zalim berikutnya. Dari satu zalim ke berpuluh-puluh ratusan ribuan zalim berikutnya. Dari satu ketidakjujuran itu menimbulkan ketidakjujuran anak pinak. Ketidakjujuran 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sampai tak terhingga. Menipu juga gitu. Begitu menipu sekali, itu biasanya kecanduan, ketagihan menipu. Kalau nggak menipu sehari ini rumongso uripe kok kaya sing kurang kok iki. Oh ternyata terlalu menipu hari ini. Ya. Ini luar biasa ya surat Ibrahim ayat 44 sampai 45. Tapi kami sudah berusaha menjelaskan walaupun secara sangat ringkas. Yang berikutnya terserah pada kita masing-masing. Ya, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad makaru makaruhum wa indallahi makaruhum. Wa qad makaru makaruhum wa indallahi makaruhum. Wa in kana makaruhum litazula minhul jibal. Wa in kana makruhun litazula minhul jibal. Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Inna Allaha azizun intiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Badalul ardu ghairal ardi was
qahhar. Ya, kita pahami dulu. Wa qad makaru makrohum indallahi makruhum. Dan sungguh dan sungguh-sungguh makrohu mereka telah membuat makar yang besar. Ya, membuat makar yang besar itu membuat rencana-rencana jahat. Ya, membuat skenario-skenario yang menghalang-halangi dari dakwah Rasulullah. Ya, kalau sekarang yang menghalang-halangi orang untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ya, itu membuat berbagai macam rencana kejahatan. Jadi ternyata kejahatan itu juga direncanakan, ya, juga sudah dibikin skenario demikian rupa gitu. Bahkan kejahatan itu seringkali direncanakan bikin perencanaan plan A, plan B, plan C, plan gini. Kalau rencana begini nanti kira ketahuan dengan cara ini. Cara ini ketahuan dengan cara ini. Dengan ketahuan cara ini. Jadi dikira ketahuan hanya menurut manusia. Padahal semuanya diketahui oleh Allah. Maka wa indallahi makruhu. Padahal di sisi Allah itu balasan terhadap kemakaran mereka. Jadi jangan dikira kalau orang lain nggak tahu. Jangan dikira kalau rencana makar, pelaksanaan makar, akibat makar tidak terbongkar oleh manusia di dunia ini. Ya, mungkin manusia-manusia bisa dikelabui. Ya, mungkin TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Atasan, BPK, BPKP, Irjen, KPK, kabeh iso dijak rebukan damai. Dikira wis rampung gitu. Padahal urusan yang sebenarnya itu urusan dengan Allah besok ketika yaumil hisab, ketika yaumil mizan. Jadi jangan merasa ini ketoknya selamat iki orang ketahuan. Lho ora ketahuan gimana wong Allah ngendika wa indallahi makruhu. Padahal ada pada sisi Allah balasan terhadap kemakaran mereka. Tapi seringkali yang namanya perencanaan makar itu nggak bisa sempurna. Ada aja biasanya celahnya itu, celahnya ketahuan itu. Ya. Nah, biasanya CCTV dipateni, itu wis ngerti gitu, supaya nggak terekam gitu. Itu biasanya akan ada. Bisa ada celahnya. Jadi sesempurnanya makar itu biasanya ada celahnya. Nah, itu di dunia baru begitu, apalagi besok di akhirat. Wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Sesungguhnya makar mereka itu amat besar. Sehingga jika gunung-gunung itu makarnya dikenakan pada gunung-gunung itu bisa lenyap gitu. Saking dahsyatnya luar biasa. Para tasatan Allah mukhlifa wa atihi rusulah. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada para rasul. Jadi semua yang diwahyukan kepada
nabi, para rasul itu pasti benarnya. Seluruh isi Al-Quran itu pasti benarnya, dan kebenarannya mutlak, kebenarannya 100%. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Jadi semuanya kan ada balasannya, nggak akan kelewatan. Barang wis berbuat dosa, muga-muga ku kelewatan yo. Nggak ada. Karena Allah ketika innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan, nggak akan ada yang kelewat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari ketika bumi ini digantikan dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Artinya apa? Sudah datang kiamatul kubro. Semuanya sudah dimusnahkan, ganti yang baru sama sekali. Baru nanti semua manusia dibangkitkan, namanya yaumil ba'ats. Dibangkitkan lagi semua, dibangun lagi semua, nggak ada yang kelewatan. Dan nanti kalau sudah menjadi tanah, sudah itu tulang belulang hancur semua, Allah juga masih bisa jadi lagi. Itu bagi Allah mudah sekali. Semuanya akan diciptakan kembali, dan semuanya harus mempertanggungjawabkan amalnya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nah, ini mereka semuanya dikumpulkan di mahsyar untuk menghadap Allah, Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Semuanya gak ada yang kelewatan. Ya, kita baca bagian yang terakhir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfar. Dan kamu lihat orang-orang pendosa. Mujrim itu
terbiasa berbuat dosa. Kalau beberapa saat nggak berbuat dosa, itu rumongso ketagihan. Jadi berbuat dosa itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Itulah orang-orang mujrim, pendosa. Dan kamu akan melihat orang-orang pendosa tadi yauma idzin muqarronina fil asfaq. Pada hari itu mereka diikat kemudian dibelenggu. Itu gimana diikat dan dibelenggu itu? Itu menggambarkan sebagian sangat kecil dari siksaan di neraka. Jadi setelah dunia habis semuanya, Allah menciptakan yang baru semuanya, itu manusia dibangkitkan lagi, dikumpulkan di mahsyar, terus menerima buku perbuatan ketika di dunia ini. Ada yang bukunya namanya sijil, itu kumpulan dari buku-buku perbuatan dosa. Itu nerima bukunya itu, nerima raportnya itu dengan penuh kekhawatiran, sampai gemetar, sampai pucat, sampai berapa? Sudah merasa. Dasar itu nanti digiring ke neraka. Dan ini kan gambarnya seperti ini. Ya, batarul mujrimina yauma idzin muqarronina fil asfaq. Nah, kita boleh bertanya, boleh tidak. Tapi firman Allah ini pasti terjadi. Pertanyaan tidak itu urusan kita masing-masing. Tapi firman Allah pasti benarnya, pasti terjadinya. Jadi ketentuan Allah itu berbeda dengan buatan manusia. Nah, buatan manusia bukanlah banyak yang protes kalau itu nggak jadi saja. Itu kalau manusia. Kalau Allah tidak ada istilah begitu. Ya. Jadi boleh orang berkata tidak, itu pasti terjadi. Kemudian sarobiluhum min qatirani wa tawsawujuhamun nar. Pakaian mereka di neraka itu adalah dari pelangkit, pakaian dari tir. Ya, kotiron. Ya, kotiron itu pakaian dari tir. Apa itu tir itu? Nah, seperti aspal cairan. Ada cairan tir kan? Itu kotiron itu. Ya. Pakaian mereka itu dari tir. Terus watasyawujuharumun nar. Muka mereka ditutup oleh api neraka. Dan memang sudah di dalam neraka. Dan hebat ya nanti pakaian ini songkotir ya. Muka itu berarti hebatnya ngukuli dosa muka. Jangan gambarnya seperti cerita riwayat. Ini betul-betul terjadi gitu loh. Ya. Makanya maunya kenapa ayat-ayat begini itu berulang-ulang dimajukan pada Nabi, dan banyaknya disebut dalam Al-Quran, itu betul-betul supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Ya. Jadi semakin sering kita memahami Quran, semakin sering ketemu ayat-ayat begini. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang telah ia kerjakan. Jadi masing-masing orang akan menerima sesuai dengan yang diusahakan, sesuai dengan yang dikerjakan. Ketika di dunia itu ada yang
senang berbuat baik didasarkan pada iman, ya yakin betul kebenaran Al-Quran, kena berusaha memahami semaksimalnya. Ya walaupun usia sudah tidak muda lagi, kondisi badan sudah tidak prima lagi, kecerdasan tidak seperti ketika muda, tapi berusaha maksimal, berusaha juga ngajak-ngajak yang lain gitu kan. Ya, itu nanti Allah akan membalas didasarkan pada iman orang-orang. Tapi ada juga orang-orang yang berusaha mencegah di mana supaya orang-orang yang memahami Quran itu semakin lama semakin habis. Nanti kalau sudah memahami Quran, nanti nggak ada temannya berbuat dosa. Jadi kan kelihatan sekali kan. Kalau di suatu daerah itu kalau ada yang mulai memahami Quran, biasanya wis do ribut dewi-dewi. Ngopo-ngopo dadak pengajian memahami Quran barang gitu kan. Itu semuanya nanti akan dibalas oleh Allah. Terus innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya hisab Allah itu sangat cepat. Nah, hidup di dunia ini sangat cepat. Yang lama itu di akhirat, karena di akhirat khalidina fiha abada. Dan kelihatannya di dunia hidup ada yang 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, kelihatannya lama. Tapi dibandingkan waktu di akhirat sangat sebentar. Yang satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan peredaran matahari dan bulan. Buat perhitungan kita manusia di dunia ini. Maka kalau hidup kita itu mungkin 80 tahun, mungkin nggak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Kan sebentar sekali. Makanya disebutkan innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya hisab Allah itu sangat cepat. Hadza balagul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Balagul linnas. Balang itu arti semua itu menyampaikan. Ya, hada balagul linnas. Al-Quran ini ya akan sampai kepada manusia. Al-Quran ini penjelasan yang sempurna bagi manusia, komplit. Maka diajarkan Allah berfirman, hada basairul linnas. Al-Quran ini pedoman hidup untuk manusia. Maka Allah berfirman, innal ladzi faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah memfardukan, Allah mewajibkan atas kamu Al-Quran. Maka inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Disebutkan hada balagul linnas. Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Waliyung darubi, dan supaya mereka diberi peringatan dengan Al-Quran itu. Maka kenapa kisah para nabi, para rasul dengan umatnya itu berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran? Mengapa gambaran orang-orang yang pendosa itu diulang-ulang bagaimana gambaran di neraka? Dan mengapa gambaran orang-orang yang iman dan amal soleh itu disebutkan luar biasa banyaknya dalam Al-Quran? Bagaimana mereka besok hidup di surga dengan keluarganya, ketemu anak cucunya di surga. Itu diulang-ulang. Bagaimana gambar hidup di neraka, bagaimana gambar hidup di surga, itu diulang-ulang sering dalam Al-Quran. Untuk apa? Waliyung darubi, supaya Al-Quran itu menjadi peringatan bagi manusia.
bal ya'lamu annama huwa ilahu wahid. Nah, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Maka inti tugas kenabian, tugas kerasulan itu mengesahkan Allah, ya, mentaatikan Allah, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Waliyadzakara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran, supaya diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Nah, luar biasa kan surat Ibrahim ini isinya. Nah, syukur sempat mengulang memahami di tempat-tempat yang lain. Jadi surat Ibrahim sudah selesai. Insya Allah besok kita lanjutkan surat Al-Hijr, surat ke-15. Tinggal 2 surat lagi, surat ke-15, surat Al-Hijr, dan surat ke-16, surat An-Nahl. Ya, kalau 2 surat ini selesai, sudah akan selesai 20 juz. Nanti tinggal 9 surat, dari surat kedua sampai surat At-Taubah. Mudah semuanya lancar. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qolaatul fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.